Oke. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi, Pak Ari. Apa Sehat kabar? selalu. Labuan Bajo NTT apa Baik, kabar? baik ya. Suasana cerah hari ini. Kemarin agak hujan ya. Sekarang sudah bagus. Ya. Labuan Bajo, bagaimana kondisi di sana tentang kontestasi Pilpres ini, tentang pesta demokrasi? Apakah Pak John sudah masuk di salah satu tim sukses? Tim sukses di salah satu Oh pasangan? ya, pembicaraan tentang capres itu memang ya bukan menjadi hal yang tidak dibicarakan sekarang di Labuan Bajo. Hampir semua masyarakat membicarakannya. Saya pribadi berada di ruang bebas, ruang publik, tidak masuk salah satu tim sukses atau relawan dari ketiga capres itu. Saya orang bebas yang dengan leluasa bisa melihat dan menilai sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Demikian. Kalau pengamatan sementara Pak John, dari tiga pasangan ini, mana yang kualitasnya terbaik untuk sementara? Tidak bisa vulgar mau dikatakan demikian ya, tetapi dalam pengetahuan saya bahwa tiga orang ini adalah primus inter pares, adalah orang terutama, paling utama dari sesama rakyat Indonesia yang sejumlah 300-an juta sekarang ya. Jadi tiga orang ini adalah tampil yang boleh dibilang sebagai orang utama. Di sisi sebaliknya, tiga orang ini bukan juga menjadi yang terbaik. Karena ada sisi lain yang dilihat dalam ilmu pengetahuannya, yaitu kita memilih pemimpin itu yang sedikit buruknya dari semua yang buruk. Itu istilahnya minus malum. Jadi kita mencari yang minusnya, minus sedikit malumnya daripada besar malumnya. Jadi semua buruk, tapi kita memilih yang buruknya sedikit. Nah, jadi kalau mau dibilang tadi apakah capres ini mana yang terbaik, ya sebuah mereka tiga terbaik, ya tiganya juga terburuk. Karena kita publik memilih mana yang sesuai bagi mayoritas rakyat, mana juga di antara yang banyak kelemahannya itu yang sedikit kelemahannya lalu dipilih menjadi pemimpin. Demikian, Ari. Kalau di lingkungan sekitar Pak John, mana yang paling banyak dibicarakan masyarakat, yang paling banyak digemari atau disenangi oleh masyarakat di sana, di Labuan Bajo? Pengamatan Pak John, Ya tiga-tiganya lah, baik Anies masing-masing punya. Baswedan, baik Anies Baswedan, Prabowo atau Ganjar. Ya karena saya ya masuk semua di dalam ruang-ruang seperti itu dalam pergaulan, jadi kita bisa tahu bahwa oh ya ini ada pro ini, pro ini, pro ini. Jadi tiga-tiganya menjadi bahan pembicaraan di sini. Ya. Ini juga, kalau yang masalah terakhir ini di MK sudah lama sebenarnya, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan terakhir, ada Ya. tabak pres yang terkesan dipaksakan. Padahal waktu itu undang-undang eh, tidak menghendaki, tidak memenuhi syarat untuk maju, tetapi dipaksakan melalui keputusan MK. Gibran. Iya, iya. Jadi bahasa pemaksaan itu bahasa dari lawan politik. Kalau kita mau berbicara secara konstitusi, sebagian orang berpendapat itu berjalan biasa-biasa saja. Tetapi ada juga orang hukum mengatakan itu melanggar konstitusi. Ya tidak apa-apa lah. Tetapi yang jelas sekarang sudah ada landasan hukum untuk dia bisa tampil sebagai calon wakil presiden. Jadi bukan ada pemaksaan dan lain sebagainya. Ya itulah politik. Kalau kita mau bilang pemaksaan ya itu lawan politik yang berkata demikian. Yang tidak suka dengan ada kaum muda yang bisa masuk menjadi calon wakil presiden karena Meskipun usia. pada akhirnya keputusan itu dianggap sebagai sebuah keputusan eh, yang melanggar kode etik berat. Ya, akibatnya Ketua MK dicopot dari jabatannya. Iya, saya begini ya, tidak cenderung bahwa sebenarnya ini tidak cenderung pada statement bahwa keputusan ini atau kebijakan ini salah. Tidak. Tapi sekarang hanya penilaiannya dari segi etis, dari segi tidak seperti biasanya.
Dan orang terkejut dengan muncul hal yang seperti ini. Sebenarnya di dalam perjalanan sebuah negara, tidak hanya negara kita yang mengalami kaum muda tampil begini. Ada beberapa negara, saya baca beberapa minggu lalu itu, yang tampil pemimpinnya usia di bawah 40 tahun. Dan bagus, berjalan dengan bagus. Tidak menjadi soal bahwa di Mahkamah Konstitusi ada keputusan, kemudian hakim konstitusinya dipecat sebagai ketua, dia menjadi hakim biasa, dan itu persoalan intern mereka yang memang harus dilakukan demikian. Tetapi tidak akan membatalkan seperti dikatakan itu, keputusan perkara nomor 90 itu tidak berarti membatalkan itu. Buktinya kan tetap berjalan seperti biasa. Ya, kalau masyarakat berpandangan bahwa keputusan itu dipaksakan, tidak apa-apa juga kan, Pak John? Kalau ada pandangan seperti itu. Nah, bahasa dipaksakan, sekali lagi, tidak semua rakyat sepaham dengan kata itu. Bahasa dipaksakan itu adalah bahasa dari lawan politik. Dan tidak selalu lawan politik itu dalam posisi yang benar. Coba kita bayangkan, di capres yang sekarang, di mana ada wapresnya orang muda itu partai pendukungnya banyak. Ada sekitar 7 atau 8, saya kurang hafal ya. Itu berarti partai ini berhadapan dengan lawan politik yang katakanlah 3 atau 4, 5 partai. Kalau kita mau voting, yang menang 7 dong. Nah, itu berarti tidak selalu menjadi patokan yang mengatakan bahwa itu dipaksakan. Ya tidak. Wajar saja kalau dia berkata begitu, ya wajar saja lah. No problem. Tetapi tidak menjadi suatu pemahaman umum dari ratusan juta pemilih rakyat Indonesia. Tidak mungkin selalu sama. Begitu. Sampai proses terakhir di KPU juga, yang kemarin bahwa debat cawapres juga dihilangkan. Gibran dianggap sebagai anak emas dari demokrasi ini, dan para penyelenggara negara termasuk penyelenggara pemilu menjadi babysitter untuk Gibran. Dianggapnya Gibran tidak mampu untuk berdebat. Begini ya, saya selalu melihat dari peraturan yang berlaku untuk semua. Jadi kalau tanggapan-tanggapan demikian, saya kira itu gorengan-gorengan politik untuk menjatuhkan lawan atau melemahkan lawan. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, saya pernah mendengar di acaranya ILC, ada seorang profesor itu dia berkata begini, wakil presiden itu sebenarnya person yang tidak ada kerjaan. Dia tidak berbuat apa-apa. Coba lihat dalam sejarah ketatanegaraan kita, apakah ada keputusan wakil presiden? Kan tidak pernah ada. Yang ada adalah keputusan presiden. Itu saja bukti bahwa wakil presiden itu sebenarnya ya identik dengan presidennya. Jadi kalau yang berdebat dalam diskusi debat adalah presiden, ya bisa juga diterima kalau nanti wakil presiden juga berdebat, bahannya paling tidak sama juga dengan presiden. Jadi kalau itu dihapus, bukan karena alasan ada yang tidak bisa berpidato atau kurang ilmunya dari wakil presiden, itu bukan itu alasannya menurut saya. Alasan ilmiahnya adalah Wapres itu dia cespleng atau plek dengan presiden. Dia ban reserve terhadap ban utama. Jadi apa yang dikatakan oleh presiden ya sudah cukuplah demikian. Apanya lagi porsi bagi wakil presiden. Toh nanti kalau di kemudian hari terjadi sesuatu yang fatal pada presiden, dia pasti sama dengan pemikiran presiden. Dia akan tampil menjadi presiden. Jadi apa salahnya kalau tidak perlu buang-buang waktu untuk debat wakil presiden. Tetapi yang rugi kan masyarakat. Masyarakat sebenarnya sangat ingin melihat kompetensi dari wakil presidennya ini. Dia ingin melihat bagaimana wakil presiden ketika presidennya berhalangan tetap. Makanya pada debat sebelumnya, capres itu ada sesi khusus di mana cawapres ada sesi khusus di mana capresnya tidak hadir. Iya, tidak semua juga masyarakat seperti yang dikatakan oleh Pak Ari itu berpikir begitu. Tidak semua juga masyarakat kecewa dengan tidak ada debat wakil presiden. Kalau saya pikir itu juga
Hah? Saya Ya, berpikiran seperti itu. Cawapres juga harus diuji. iya, Seperti sebelumnya. Karena ini bukan hal yang baru. ya sekarang kan dirombak itu menjadi hal yang baru sekarang. Jadi tidak berarti mempersalahkan kebenaran yang sudah ada sebelumnya. Tidak, ini kan perubahan. Jadi di sisi lain, kalau kita misalnya berpendapat bahwa itu tetap harus dilakukan, ya kenapa wakil Anda tidak bisa menggolkan untuk membatalkan itu bahwa harus tetap ada debat wakil presiden? Nah, buktinya kan di dalam kalangan pengambil keputusan mereka memutuskan tidak perlu nih debat wakil presiden karena pertimbangannya sama saja. Apa yang diucapkan oleh presiden tentu tidak akan jauh berbeda, bahkan sama dengan kalau diucapkan oleh wakil presiden. Kemampuan dua itu boleh dibilang sama. Mengapa dia menjadi wakil presiden? Karena dia bisa menjadi presiden sesuai dengan kemampuan presidennya. Dan untuk apa diuji lagi? Kalau para Itu cawapres pemikiran logika saya. para cawapres terutama Pak Caimin dengan Pak Mahfud, ya kalau Caiminnya kaget waktu mendengar kabar bahwa tidak ada debat khusus yang dihadiri oleh cawapres, ya Caimin sangat menyayangkan keputusan itu. Begitu juga dengan Pak Mahfud Ya, juga. oh ya. Tapi kita melihat dari sisi lain. Saya melihat dari sisi lainnya begini. Yang nanti tampil itu kan ada ilmuwan, ada profesor. Ya ada juga ilmuwan tapi lebih banyak di politik praktis, yaitu Pak Caimin. Dan ketiga ada di politisi, ya dianggap masih muda dan dipandang oleh sebagian besar orang bahwa dia kurang ilmunya, tidak sama seperti Caimin dan Mahfud. Nah, kita jangan sampai lupa di situ ada ego karena merasa usia lebih tua dan berpengalaman dalam berbangsa dan bernegara. Ada ego tinggi. Dengan ego itu bisa mengabaikan kemampuan generasi muda yang mungkin saja bisa lebih jauh daripada yang tua. Dan ingat, sekarang generasi milenial, Gibran ini produk generasi milenial. Dan dia juga masuk dalam generasi Z seperti sekarang yang serba digitalisasi. Ya, satu pertimbangan etis. Kalau terjadi perdebatan, itu bisa saling mempermalukan. Kemampuan seorang generasi milenial, generasi Z, bagaimana dia berargumentasi melihat situasi dan kondisi, itu bisa mempermalukan yang tua yang jadul dalam soal teknologi. Demikian pula sebaliknya, dengan ilmu yang dimiliki oleh Pak Mahfud dan Caimin bisa juga bisa mempermalukan Pak Pres Gibran yang jauh lebih muda, yang mungkin menurut mereka ilmunya kurang. Jadi dua-dua punya kelebihan, dua kekurangan. Saya pikir secara etis, kalau keputusannya tidak perlu debat capres hanya karena alasan itu, ya bisa diterima. Tetapi alasan utama seperti saya katakan tadi adalah alasan bahwa Wapres itu dia sama dengan presiden. Kemampuannya sama dengan presiden. Makanya dia menjadi wakil presiden. Jadi kalau terjadi sesuatu pada presiden, berhalangan tetap nantinya, maka dia bisa tampil dan tidak usah diragukan. Tidak perlu diuji juga di dalam debat. Karena ada pandangan bahwa dengan dia dipilih menjadi wakil presiden, maka kemampuannya sama dengan presiden. Demikian. Kalau saya di posisi Gibran, maka saya akan memprotes keputusan KPU itu untuk menghilangkan debat cawapres. Karena di saat debat khusus cawapres itu, disitulah saya sebagai Gibran akan menunjukkan kemampuan saya kepada orang, di mana selama ini saya dianggap remeh, maka dengan adanya ruang khusus untuk cawapres, ya maka saya bisa mengklarifikasi atau menunjukkan kemampuan saya itu. Itu kalau saya di posisi Gibran, saya tidak terima dengan keputusan KPU. Ya, karena anak muda itu Ya, mau berdialog itu biasa. ya, Tapi kalau hanya ya. Ingat, mendiamkan saja mengikuti, disinilah kita penuh tanda tanya. ya. Tapi ingat, Gibran maupun Prabowo atau Ganjar bersama Mahfud atau Anies dan Caimin, mereka tidak tampil perseorangan pribadi di forum seperti ini sekarang. Mereka tampil karena memang didukung oleh staf
atau para ahli di belakang mereka. Jadi tidak bisa protes seorang diri, seorang Gibran. Dia mengatakan, ya saya tidak mau, tidak bisa dia bersuara begitu. Dia harus berkonsultasi dulu dengan semuanya, baru dia bisa berbicara. Itu baru namanya seorang pemimpin. Kalau kesan pribadi seperti Pak Ari bilang tadi, ya kalau saya Gibran, saya tidak, itu akan menunjukkan otoriternya seorang pribadi di dalam kekuasaan. Tidak bisa kondisi begitu. Tidak bisa. Bolehlah di kalangan umum bisa berkata demikian, itu sah-sah saja. Tetapi secara lembaga, misalnya lembaga calon presiden sekarang, apa yang dikatakan oleh capres atau wapres tentu berdasarkan visi misi yang dimiliki oleh satu kelompok pengusung dia. Tidak bisa tampil seorang diri mengatakan menolak atau setuju. Demikian. Dan sebagai Demikian masyarakat, misalnya di KPU. sebagai masyarakat juga, ya kita menunggu, terutama Gibran ini, seperti apa kemampuannya, justru di saat debat khusus cawapres nanti. Kalau ini dihilangkan juga, ya, yang rugi juga sebagai masyarakat kita ini. Kita tidak melihat. Ya, kalau sekedar hanya untuk melihat ya Pak Arya, kalau bukan di forum kenegaraan seperti sekarang, ya coba lihatlah dia waktu dia debat saat wali kota. Ya ada yang mengatakan bahwa ya waktu wali kota itu kan ruang lingkupnya kan kota Madia, ya wali kota. Ini sekarang urusan negara, bagaimana dia debat. Tetapi menurut saya itu hanya ruang yang berbeda. Bobot debatnya akan sama. Jadi kalau mau melihat bagaimana Gibran debat bersama dengan pesaingnya, itu bisa dilihat pada waktu dia debat wali kota di Solo. Itu ada jejak digitalnya, bisa kita download dan kita bisa nonton. Dan sepanjang yang saya lihat ya, dan banyak orang melihat bahwa dia tampil sangat prima pada waktu debat itu. Ya ada beberapa kelemahannya juga, ada lemah ada lebihnya. Nah kalau sekarang misalnya itu juga di dalam debat wakil presiden, bisa saja, kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena ya itu dimungkinkan. Bila mana KPU mengatakan saya daripada membuang biaya untuk itu dan lain sebagainya, lebih baik calon presidennya saja yang berdebat, lalu disetujui, disepakati, no problem. Bahwa ada yang tidak puas dengan keputusan itu, ya biasalah. Gitu. Tetap mendorong supaya KPU ini supaya tidak mendorong. Saya tidak mendorong juga tidak. Ya, saya tidak mendorong supaya tetap tidak wapres, juga tidak melarang supaya ada debat capres. Ya berjalan sedemikian adanya, ya publik menerima. Karena kita tidak berada di dalam sana. Mereka di dalam sana sudah berpikir jauh ke depan, sudah berpikir hal-hal yang praktis soal anggaran dan segala macam, yang mereka memutuskan. Ya berjalan dengan sendirinya. Saya pikir kita terima bahwa ada pemikiran kritis di luar itu di ruang publik dengan berbeda seperti Pak Ari tadi, ya itu jumlahnya tidak banyak. Demikian. Apakah bisa disimpulkan bahwa Pak John ini sudah menjurus kepada Prabowo Gibran dukungannya? Oh tidak, saya tanpa berpihak kepada Prabowo, pada Anies, pada Gibran. Saya hanya melihat dari sisi aturan yang sedang berjalan. Jadi dibuatkan peraturan begitu, saya mencoba mencari argumennya apa, argumen positifnya untuk ratusan juta rakyat Indonesia apa. Nah, saya menemukan bahwa oh ya, capacity atau ya kemampuan dari wakil presiden itu sebenarnya sama dengan presiden. Jadi kalau umpamanya yang berdebat itu presiden, ya kalau wakil presiden tidak ikut sertakan bukan menjadi masalah besar. Karena kemampuannya sama. Dia juga nanti ditanya tentang apa-apa juga jawabannya pasti sama. Jadi boleh dibilang mengerjakan satu soal dua kali. Itu yang saya lihat, mencoba mencari argumen di dalam keputusan KPU itu. Kalau saya pribadi sampai sekarang masih belum juga menentukan pilihan. Kita menunggu debat itu nanti. Kasiannya debat ini dirubah formatnya. Ya, tadi malam Pak John, KPU melakukan klarifikasi bahwa bukan tidak ada debat cawapres.
debat cawapres tetap ada, tetapi dihadiri oleh capresnya. Ada capres di sampingnya. Tetapi ketika ditanya oleh pewawancara tadi malam, apakah yang berbicara hanya cawapres? Maka KPU memberikan jawaban yang abu-abu. Mereka bilang tergantung. Kita mau ya cawapresnya saja yang berbicara. Ada sesi Sekarang khusus biar begini satu Pak kali. Ari. Ya, sekarang begini Pak Ari. Bahan yang disampaikan oleh calon wakil presiden itu apa dari isi otaknya sendiri atau dari visi misi? Tentu bukan dari isi otaknya sendiri. Dia juga berdasarkan visi misi yang ada pada capres. Jadi dia tidak bisa berbahasa di luar itu. Jadi kalau melihat kemampuan tersendiri dari capres, sama kita, menurut saya ya, itu kita memecah belahkan presiden dan wapres. Padahal ketika kita menganggap itu sebagai satu, two in one, maka kebijakan untuk kali ini misalnya tidak perlu ada debat cawapres, ya no problem. Kedua, kemampuan seorang calon presiden atau kemampuan seorang presiden tidak hanya diukur pada waktu debat loh ya, tidak menjadi penentu utama. Karena penentu utama ada dalam pidato dia tentang visi misi yang dia bawa. Misalnya tentang perubahan Indonesia ke depan seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, atau melanjutkan program dengan beberapa klarifikasi dari Ganjar misalnya. Prabowo dia tegas mengatakan seperti yang dilakukan oleh Jokowi, dia melanjutkan seperti itu. Jadi tidak jauh beda juga di sekitar itu. Jadi kalau umpamanya wakil presiden dia tampil menjadi bagian tersendiri untuk debat wakil presiden, bahannya juga tidak jauh dari, ya begitu Pak Ari. Oke. Ya, kalau memang posisi sekarang ini yang kalang kabut itu antara paslon 2 dengan 3, itu sudah kalang kabut. Awalnya kan perubahan versus keberlanjutan. Sekarang yang keberlanjutannya sudah mulai berubah. PDIP pasangan Ganjar Mahfud sudah mulai kritik kepada kinerja Pak Jokowi, terutama yang keputusan MK itu. Ya, berarti yang keberlanjutan ini tinggal Prabowo dengan Gibran. Sudah jelas bahwa arah Presiden Jokowi ke situ, ke Prabowo. Itu menurut yang kita lihat ini. Iya. Menurut saya begini Pak Ari. Kalau mau maju sebagai presiden itu, sampaikanlah kualitas visi misi dan kualitas capres dan cawapres. Bukan mendiskreditkan kompetitor pesaing yang lain. Ya seperti yang ada sekarang, begitu sibuknya para tim sukses relawan itu mencari black campaign, mencari noda-noda bahkan dosa dari lawan, bahkan dosanya dicari, dosa masa lalu. Nah, padahal kalau kita mau lihat, saya pernah mendengar sebuah podcast. Kalau umpamanya Ganjar begitu gencarnya dia black campaign terhadap Prabowo, begitu juga terhadap Anies juga, dan begitu di antara mereka lah. Nah pertanyaannya adalah, apakah kalau Ganjar lolos jadi presiden, buat pernyataan, apa yang dia mau lakukan terhadap Prabowo yang kalah? Apa dia menghukum, menghakimi karena dosa-dosa yang dia soroti sekarang? Atau apa? Pelanggaran HAM lah dan segala macam lah, usia muda dan segala macam. Apa? Berani nggak dia membuat satu pernyataan bahwa dia akan menghukum nanti kalau Ganjar menang? Tidak juga kan? Nah, kita juga melihat dari sisi lain bahwa protes terhadap Anies misalnya, begitu Anies diberitahu bahwa dia itu sangat pro sekali dengan Palestina dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah, kalau nanti misalnya Ganjar jadi presiden, berani tidak dia mau menghukum si Anies yang begitu getol misalnya? Tidak kan? Sejarah mencatat bahwa setiap calon presiden itu yang kalah oleh presiden yang sudah lolos, jadi dia tidak menghukumnya karena alasan-alasan pada waktu pencalon. Jadi saya pikir
kita fair saja. Kalau kita mau mencalonkan presiden, ya kita sampaikanlah program-program visi misi pasca Presiden Jokowi. Yang terpenting menurut saya, Pak Arya, adalah bagaimana yang mau menyeberang kepada kemajuan, bagaimana dia menyeberangi sungai yang arusnya deras lagi banjir. Siapa yang kuat? Siapa yang bisa? Ketiga ini, mau Anies kah, mau Ganjar kah, mau Prabowo kah? Di situ dia mampu tidak untuk menyeberang sampai ke depan. Jadi janganlah terlalu sibuk mencari kesalahan capres yang lain, kiri kanan, akhirnya begitu saat menang tidak bisa menyeberang sungai yang deras, yaitu kemajuan masa depan. Demikian, Pak Ari. Memang kalau lihat sementara ini ada yang dipertahankan. Itu yang program yang masuk akal. Tetapi kalau keberlanjutan tanpa ada perubahan-perubahan kecil di hal-hal yang belum tuntas, ya itu juga tidak bisa. Harus diakui bahwa Pak Jokowi juga ada kelemahan. Ya, oke. Sekarang begini. Tidak ada penguasa tanpa kelemahan. Tetapi tidak ada juga penguasa yang tidak berbuat sesuatu. Pasti dia berbuat sesuatu. Nah, sekarang begini. Ada hal-hal yang belum selesai, itu wajar. Tetapi itu bukan menjadi hambatan untuk bisa terus. Sama Presiden Jokowi ada kemajuan dan perubahan. Negara Indonesia baik di dalam maupun dalam kancah internasional. Masih ada kurang itu, ini, dan lain sebagainya, ada. Selalu ada. Sekarang kalau kita misalnya memilih lagi capres yang lain, juga dia mempunyai keutamaan dan juga kelemahan. Nah, seperti saya katakan tadi, kita memilih 3 capres ini minus malum. Ada yang berpendapat begitu. Semua buruk ini tiga-tiganya, tapi kita pilih yang ya kadar buruknya lebih sedikit daripada yang lain. Itu yang dipilih. Ya, demikian. Jadi bukan hal kekurangan atau sorotan tentang kekurangan ada yang belum selesai, itu yang menjadi hambatan utama untuk orang bisa menjadi presiden. Sekarang yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana orang yang bersedia mau menjadi presiden ini nanti akan menjadi presiden. Toh di situ nanti kan dia akan dikontrol oleh konstitusi, oleh peraturan, oleh undang-undang. Dia tidak bisa bertindak sendiri. Demikian, Pak Ari. Oke Pak John, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau ada hal-hal yang menarik lagi dari dinamika Pilpres ini, kita bahas lagi nanti Pak John. Ya. Mungkin di saat itu nanti Pak John sudah menentukan pilihan, condongnya kemana. Kalau hari ini Pak John, saya masih condong kepada yang slow-slow saja. Ya. Untuk setelah mendengar tempo hari saya pikir-pikir, ya betul, saya pikir tempo hari saya mau pilih Anies karena orangnya ganteng, gagah, bahasa Inggrisnya bagus, dan luar biasa. Tempo hari saya pilih dia. Kemudian ada lagi yang mengkampanyekan tentang Ganjar, ini juga bagus. Ada lagi yang mengkampanyekan tentang Prabowo, ini bagus. Dari tiga-tiga ini, ya saya sedang mempertimbangkan sekarang mana yang persis sesuai dengan hati dan pikiran. Nah, itu nanti Pak Ari, belum sekarang. Ya sekarang hari ini saya boleh katakan saya Prabowo. Ya belum tentu. Besok saya katakan si Ganjar, lusa saya katakan si Anies. Bisa saja. Kalau saya karena di NTT kita ini setiap saya keliling Prabowo Ganjar, maka saya ke Anies. Yang tidak ada orangnya biar coba dulu. Tidak, saya tidak tahu. Iya. Di TPS-nya tidak tahu nanti. Oke, Kakak. Ya, itulah. Ya, kita enak di debat, pikiran tercerahkan. Ya, kita tunggu debat juga sama-sama. Ya. Bagaimana? Selesai ya? Oke, selesai kayak. Nanti kita diskusi lagi nanti. Kalau ada peluang, ada isu-isu menarik, nanti kita diskusi lagi.
Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Itulah diskusi dengan Oke.